Cerita ini dimulai dengan teriakan yang mengerikan di hotel. Seorang pekerja bernama Julia datang mendekat dan menemukan seorang petualang bernama Lo Setaker dengan kaki yang bengkak di dalam kamar, memanggil seorang penyembuh. Beberapa jam sebelumnya, pria yang sama ini tiba di pemukiman Haynes dalam kondisi terluka. Dia bertemu dengan sekawanan serigala berbulu hitam di hutan dan tidak mampu menghadapinya. Kini dia membutuhkan perawatan. Awalnya, dia memutuskan untuk pergi ke kuil petualang dan meminjam uang di sana, yang berhasil dilakukannya, dan bahkan pekerja kuil menyarankannya untuk segera mendapatkan perawatan. Dia sudah menuju ke gereja untuk perawatan, tetapi tiba-tiba perhatian karakter utama, Kang Sung Han, tertarik padanya dan menghentikannya, mengatakan bahwa dia akan menyembuhkannya dengan imbalan kecil. Pria itu tampak terlalu curiga dan meminta untuk menunjukkan tanda penyembuhnya. Karena penyembuh menghasilkan uang yang sangat banyak penyembuh palsu bermunculan. Maka, tanda penyembuh muncul, sebuah keterampilan khusus yang diberikan oleh kuil petualang, dan beberapa orang yang tidak mengetahuinya mencoba menunjukkan tanda yang asli. Namun, MC tidak memiliki tanda apapun, karena pada dasarnya dia tidak bisa menyembuhkan, jadi mereka tidak memberinya apapun. Berdasarkan wajahnya, hal ini sama sekali tidak mengganggunya. Petualang itu berpikir dia adalah penipu lain dan melanjutkan perjalanannya. Lalu, protagonis memperhatikan bahwa lukanya disebabkan oleh cakar dan terlihat masih segar, yang berarti semuanya terjadi di sekitar sini. Ketika dia mengatakan monster apa yang menyebabkan luka itu, dan bahwa itu terjadi karena pergelangan kakinya, yang dia tabrak ranting, pria itu sangat terkejut. Bagaimana dia bisa tahu semua ini? Meskipun MC tidak memiliki tanda, dia menghasilkan uang dengan menyembuhkan orang. Dia mulai menghitung berapa banyak penyembuh berbeda yang akan menyembuhkannya dan menawarkan harga yang paling murah untuk kesehatannya. Tetapi pria itu tetap tidak mempercayainya dan dengan kesal pergi ke gereja. MC pun memutuskan untuk tidak mengganggunya dan akhirnya berkata bahwa kekuatan suci tidak akan membantunya. Jika lukanya sakit saat tidur, maka dia bisa menemukannya di hotel. Pria itu merasa kesal karena mereka menginap di tempat yang sama. Dan ketika dia tiba di gereja, semua lukanya berhasil disembuhkan, dan biayanya berkali-kali lebih mahal daripada yang ditawarkan oleh MC. Luce senang karena dia disembuhkan oleh orang yang dapat dipercaya. Namun, pendeta itu tidak bisa menyembuhkan kakinya. Malam itu juga, dia terbangun karena rasa sakit yang hebat di kakinya yang bengkak. Julia berlari untuk membantu dan pria itu kebingungan. Dia disembuhkan oleh pendeta yang baik hati. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Dia ingat kata-kata MC dan pada saat itu dia muncul di dalam ruangan. Seorang penyembuh yang tidak tahu cara menyembuhkan datang untuk membantunya. Dia mengantar Julius keluar dari ruangan dan bertanya apakah dia merasa lebih baik setelah perawatan yang mahal itu, yang kemudian pria itu dengan kesal memintanya untuk mengatasi kakinya. Namun kali ini MC meminta 2 kali lipat jumlah awal darinya. Dan itu semua karena situasinya telah menjadi 3 kali lebih buruk daripada sebelumnya. Tetapi karena petualang itu telah menghabiskan semua uangnya untuk pendeta, dia memutuskan untuk membayar dengan pedangnya yang bernilai 200.000 emas, tetapi dia masih kurang 100 untuk membayar perawatan. Protagonis memutuskan untuk memberinya diskon dan menerima pembayaran tersebut. Setelah itu dia merawat kakinya. Pria itu masih khawatir dia bisa mati karena hal ini, tetapi MC menenangkannya bahwa jika itu adalah sesuatu yang fatal, dia akan langsung menculiknya dan menyembuhkannya dengan paksa. Ada hal-hal yang tidak bisa disembuhkan dengan kekuatan suci. Salah satunya adalah racun. Dia memberinya lingonberry hitam. Daun dan batangnya mengandung racun yang menyebabkan kelumpuhan saat terkena luka. Dan ini adalah salah satu alasan mengapa serigala berbulu hitam hidup dekat dengan buah beri. Mereka menggiring mangsa ke dalam semak-semak untuk menenangkan mereka, sehingga lingonberry sangat membantu mereka. Petualang itu sangat takut tidak bisa berjalan lagi dan kemudian protagonis mengeluarkan ramuan khusus. Melihat pisau di tangannya, Lucu mulai sangat khawatir. Namun, antidot harus diterapkan pada luka terbuka, dan karena pendeta sudah menyembuhkannya tanpa meninggalkan bekas luka, maka perlu dibuat sayatan. Tapi sebelum itu, MC dengan tenang mengingatkannya bahwa dia tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan, bukan karena dia tidak mau. Dia benar-benar tidak bisa. Dia tidak memiliki obat pereda rasa sakit. Jadi dia bisa berteriak sebanyak yang dia mau. Luce sangat ketakutan, dan kemudian terdengar teriakan. Protagonis menuangkan antidot ke luka terbuka dan melakukannya lagi. Normal bagi seorang penyembuh untuk menggunakan penyembuhan. Tapi apakah semuanya selalu normal? Karena dia tidak tahu cara menggunakan penyembuhan, dia bisa mencoba metode lain. 3 tahun yang lalu, ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di dalam gua yang tidak dikenalnya dan, seperti biasanya, sebuah sistem muncul yang memberinya kelas penyembuh. Dia sudah melihat adegan seperti ini berkali-kali sebelumnya dan masih ada monster yang muncul di mana-mana, penyihir, dan tentu saja sistem. Sepertinya ini bukan bumi dan dia berada di dunia lain. Tapi untungnya,
Dia tidak sendirian yang dibawa ke sini dari bumi. Situasinya seperti dalam buku fantasi. Dia sangat tertarik dengan jendela status. Namun, sistem sendiri tidak yakin dengan kelas penyembuhnya, melihat tanda tanya di ujungnya. Kemudian orang-orang memutuskan untuk mencari cara bertahan hidup di sini. Meskipun monster-monster itu menakutkan, jika mereka bekerja sama, mengalahkan mereka tidak akan terlalu sulit. Masing-masing dari mereka sudah menerima kelas dan keterampilan mereka sendiri. Di jendela keterampilan karakter utama, ada berbagai keterampilan, seperti potong, dewa bahasa, pandangan tajam, tetapi tidak ada keterampilan penyembuhan di antara mereka, meskipun dia adalah penyembuh. Akhirnya, dia selesai merawat petualang tersebut. Luce merasakan rasa sakit yang luar biasa sepanjang malam, tetapi pagi hari membawakan kelegaan. Syukurlah dia masih hidup. Dia berterima kasih pada MC untuk ini dan meminta maaf karena memarahinya kemarin dan menyebutnya penipu. Namun, protagonis sudah terbiasa dengan ini karena siapa yang akan mempercayai penyembuh yang tidak memiliki keterampilan penyembuhan? Kebaikan hatinya membuat Luce terharu. Namun, ketika dia mengatakan bahwa dia senang melihat orang-orang yang mengatakan hal seperti itu memohon padanya untuk menyelamatkan mereka, dia langsung memutuskan untuk menghapus bagian tentang menjadi jiwa yang baik. Setelah itu, MC pergi ke restoran di hotel dan memesan makanan dari Julius dan kemudian mulai mengisi jurnalnya. Setelah tiba di dunia ini, dia mengembangkan kebiasaan baru. Tempat yang dibawanya penuh dengan monster, dan di mana-mana terdapat infeksi yang mematikan. Tempat yang tidak mungkin untuk bertahan hidup adalah benua Azul. Jadi, untuk mencari cara kembali ke bumi, dia mulai mencatat peristiwa harian. Tiba-tiba Julia terpotong dan dia langsung memutuskan untuk memeriksanya, tetapi dia mulai menolak. Kemudian dia menggunakan salah satu keterampilannya yang disebut pandangan observasional dan sistem menampilkan kerusakan dan kondisi fisik target. Kondisi abnormal terdeteksi, pendarahan, serta lokasi luka. Dia membujuknya untuk menjalani perawatan dan dengan bantuan keterampilan hemostasis menghentikan pendarahan. Untuk itu dia mendapatkan 1 poin. Saat ini dia memiliki 103 poin. Dia juga bisa memutar roda keberuntungan sekali dengan biaya 20 poin. Dia memutuskan untuk memutar roda tersebut 5 kali dan sebagai hadiah hanya menerima peningkatan beberapa atribut dan koin emas. Dia sangat kesal dengan hasilnya, tapi pada putaran kelima, keberuntungan berpihak padanya. Dia mendapatkan keterampilan baru yang disebut distribution, yang mengubah ramuan yang diserap menjadi energi dan mendistribusikannya. Keterampilan ini juga meningkatkan efektivitas ramuan sebesar 30% saat digunakan. Setelah selesai makan, dia memutuskan untuk mencobanya. Dia kemudian memecahkan botol ramuan penyembuhan kecil dan ramuan itu diserap. Dia menggunakan keterampilan distribution dan segera merasakan kekuatan fisiknya pulih. Bahkan, dia bisa menggunakannya pada pasien. Ini jauh lebih baik daripada hanya menuangkan ramuan ke dalam tubuh mereka. Dia dengan tenang memukul seorang pria bernama Rick yang lewat, yang awalnya tidak mengerti apa yang terjadi, lalu segera mengeluarkan pedangnya dan mulai marah. Tapi sebenarnya, protagonis telah memulihkan kekuatan fisiknya. Setelah mengetahui hal ini, Rick langsung mengubah pendapatnya tentangnya. Anak desa yang malang itu ternyata belum pernah melihat keterampilan seperti itu sebelumnya, tapi itu memang benar. Bagaimana dia bisa tahu tentang keterampilan yang hanya tersedia untuk orang asing dari dunia lain? Kemudian dia mengundang MC untuk bergabung dalam timnya. Mereka membutuhkan seorang penyembuh untuk berburu monster langka. Karena hadiah yang bagus, protagonis memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Sementara itu, di Guild Petualang, anggota tim yang sama menemukan seorang penyembuh bernama Mart Bello dan mereka menerimanya. Namun saat itu Rick membawa MC dan mereka memutuskan untuk pergi bersama-sama, meskipun hadiahnya akan berkurang karena banyaknya orang. Pemimpin kelompok itu bernama Furial dan segera dia memimpin semuanya untuk berburu. Namun, Mart Bello sangat kesal dengan keberadaan penyembuh kedua. Ketika mereka memamerkan kemampuan mereka, MC terlihat lebih keren darinya dan dia benar-benar tidak menyukainya. Bagaimana bisa dia membanggakan trik acak yang belum pernah dia dengar sebelumnya? Mari kita fokus pada hal utama. Tujuan tim ini adalah untuk berburu tikus saluran. Tikus-tikus ini adalah monster yang hidup di seluruh benua. Tidak ada yang tahu bahwa ada spesies langka di antara tikus-tikus itu. Dan ada hadiah yang bagus untuk monster ini. Ketika diketahui bahwa tidak ada dari mereka yang berhasil memburu monster langka, protagonis tidak suka dengan hal itu dan dia menyarankan untuk kembali ke pemukiman untuk mempersiapkan pertempuran dengan lebih baik. Furial tidak setuju, karena mereka sudah jauh-jauh datang, dan Mart Bello memutuskan untuk menyalahkan MC karena tidak membawa cukup ramuan. Itu adalah tanggung jawabnya. Protagonis memutuskan untuk pergi, karena dia yakin mereka akan kalah dalam pertempuran, tapi dia bisa membantu mereka dengan biaya 300.000 dari setiap orang. Tentu saja, mereka tidak setuju, dan Mart Bello malah senang, karena dia bisa mengambil beberapa barang langka menggantikan MC.
Tak lama kemudian mereka menemukan seekor tikus dan sebelum mereka menyerang, penyembuh memberikan buff kepada mereka. Furial melompat ke monster tersebut dari atas dan memberikan serangan yang kuat. Namun, tikus itu tiba-tiba menghilang entah kemana dan muncul tepat di belakang pemanah Henry. Aliran energi yang kuat mulai keluar dari monster tersebut, menyebabkan mana penyembuh cepat habis dan dia memutuskan untuk memberikan boss pada serangan, tapi tiba-tiba dia membeku, melihat sekawanan tikus menuju mereka. Tikus-tikus itu melompat menyerang Henry dan Furial dan mulai menggigit mereka, dan Mart Bello sangat terkejut karena mereka kalah begitu cepat. Rick melarikan diri seperti pengecut dan penyembuh kehabisan mana. Sementara itu, Rick tidak sadar telah berlari melalui portal dan berlari tepat ke arah Mart Bello. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Dia pasti sudah berlari melewatinya. Salah satu tikus menggigitnya dan saat Mart Bello menyadari bahwa mereka terperangkap di sini, dia merasa takut. Namun, MC datang untuk membantu mereka karena dia tahu bahwa ini akan terjadi. Siapa yang akan memberi mereka begitu banyak uang hanya untuk satu tikus? Dia mengembalikan kekuatan penyembuh dan sekarang meminta 500.000 emas dari setiap orang untuk bantuannya. Dia ingin penyembuh temannya menggunakan Shield of the God. Namun, dia sangat ketakutan karena dia sudah kehabisan mana. Protagonis membantunya dengan keterampilan barunya. Ternyata, Mart Bello sudah mencari ini, tetapi mentornya mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa melakukan ini adalah dewa besar, dan dewa ini sekarang berdiri tepat di depannya. Dia mulai bertanya siapa dia, menyebutkan semua nama dewa yang dikenal dan membungkuk rendah serta meminta maaf kepadanya, dan MC memutuskan untuk tidak memberitahunya yang sebenarnya karena dia akan sangat malu hingga bisa pingsan. Sementara itu, tikus-tikus itu mengelilingi petualang yang jatuh dan Mart Bello menyebarkan mereka ke sisi-sisi. Setelah itu dia mengucapkan mantra Shield of the God, Merciful God. Yang mulia Ivar, semoga dia memberi izin untuk menggunakan kekuatan suci ini. Sebuah pelindung yang bercahaya terang muncul di medan pertempuran. Penyembuh muda itu tidak berbohong soal keterampilannya dalam sihir. Protagonis memukul beberapa tikus dan mengalihkan perhatiannya ke tikus besar. Alasan mengapa quest ini sangat mahal adalah karena jebakan ini. Domination adalah keterampilan khusus dari monster langka yang memungkinkan mereka mengumpulkan dan menundukkan sesama spesies. Jika para petualang merasa takut dan mencoba melarikan diri, mereka akan terperangkap dalam mini Dungeon dengan kemampuan Master of Space. Jadi dia menyiapkan pestisida dunia ini. Konsentrat peppermint tentral. Dia berlari menuju tikus besar, menyemprotkan konsentrat sepanjang jalan. Peppermint mematikan bahkan untuk hewan kecil, dan meskipun jumlahnya tidak cukup untuk membunuh 100 tikus, semuanya akan berbeda dengan keterampilan distribution. Dan karena pertahanan monster kini melemah, dia menggunakan keterampilan autopsi dan menusukkan belati ke kepalanya. Setelah itu aura gelap muncul dan tikus itu melarikan diri, berniat menghancurkannya dengan batang pohon. MC tidak bisa menghindarinya dan melihat bahwa tikus itu menggunakan keterampilan dominance lagi. Sementara itu, penyembuh terus mendukung pelindung. Dan ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa semua tikus di sekitarnya telah menghilang entah kemana. Ternyata mereka sudah ada di sekitar protagonis. Tentu saja, dia khawatir tentangnya dan ingin menggunakan penyembuhan. Namun MC dengan tegas menolaknya dan membagikan ramuan regenerasi, perlahan memulihkan kesehatannya. Dia memutuskan untuk mengatasi monster itu sebelum efek ramuan tersebut hilang. Tetapi ada begitu banyak tikus sehingga dia tidak bisa bertahan di kakinya. Kemudian, tikus besar itu bergerak. Ia menggigit kakinya dan dia kembali memotong kepalanya dengan belati. Sistem memberi peringatan tentang kondisi abnormal, pendarahan akibat gigitan monster. Efek dari ramuan regenerasi dibatalkan. Dia menggunakan keterampilan hemostasis, menghentikan pendarahan, dan pada saat itu juga tikus itu mengarahkan pandangannya padanya. Dia langsung merasakan efek dari keterampilan dominance. Kerusakan dan konsumsi mana akan menjadi 2 kali lipat. Jika monster menguras mana lawannya hingga setengah, siapa yang bisa menggunakan keterampilan dengan normal? Tapi yang menjadi masalah adalah, protagonis tidak menggunakan mana. Dia berhasil mendekati tikus itu dan menggunakan autopsi, menusukkan belati lebih dalam ketenggorokan monster tersebut, yang membuatnya mati seketika. MC menerima begitu banyak luka sehingga dia pikir kali ini dia benar-benar akan mati. Tiba-tiba dia mendapatkan pencapaian one-on-one. Dia bisa mendapatkan pencapaian ini saat mengalahkan monster sendirian. Selain itu, dia juga mendapatkan hadiahnya. Roda keberuntungan terbuka di hadapannya, yang membuatnya sangat kesal. Tetapi kali ini dia mendapatkan keterampilan baru yang disebut throwing, yang menambah 100% akurasi dan kerusakannya, serta memberikan tambahan 25% untuk efek tambahan. Artinya, jika dia melempar racun ke seseorang dengan peluang kematian instan 1%, peluang tersebut akan meningkat menjadi 26%. Tiba-tiba Mart Bello berlari mendekatinya dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya, serta berjanji akan menyimpan rahasia keilahiannya hingga akhir hayatnya.
Setelah itu, dia membangkitkan petualang yang jatuh dan mereka terkejut ketika melihat mayat tikus di dekatnya. Mereka tercengang bahwa MC membunuh monster ini dan dia mengingatkan mereka tentang pembayaran. Setelah itu dia mengambil barang langka dari tubuh monster tersebut. Ketika mereka kembali dan menerima uangnya, protagonis bahkan merasa sedikit malu karena mereka memberinya semua uang mereka dan bahkan menawarkan minuman kepada mereka, tetapi mereka menolak karena harus pulang ke desa mereka keesokan harinya. Ternyata ketiganya berasal dari desa yang sama, dan karena mereka hampir mengalami pemakaman bersama, mereka memutuskan untuk tidak lagi menjadi petualang. Memang, petualang bisa cepat menghasilkan uang yang banyak, tetapi risiko yang mereka hadapi juga sangat tinggi. Mereka mengucapkan selamat tinggal, tetapi Mart Bello tetap tinggal. Penyembuh muda itu berjanji untuk menjaga rahasianya dan kemudian pergi, sambil bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia masih belum cukup baik untuk menyaksikan kenaikan seorang dewa besar yang sejati. Kemudian protagonis menyadari bahwa dia baru saja mengubah seorang pria biasa menjadi seorang pengikut fanatik. Setelah itu, dia pergi ke ruang penilaian artefak untuk memeriksa nilai item yang dia terima. Barang-barang yang diperoleh selama perburuan di pulau disegel dalam kristal, sehingga orang hanya bisa menggunakannya setelah mereka membukanya. Begitu penilai melihat kristalnya, dia langsung tertarik dan mulai menilai. Menurutnya, ini adalah artefak peringkat C, sebuah amulet kehidupan kecil, yang mengejutkan MC. Penilai itu segera mulai membujuknya untuk menjual item ini ke toko mereka. Tetapi protagonis curiga ada yang tidak beres dan meneteskan ramuan Latasia ke kristal itu. Namun meskipun begitu, kristalnya tetap bersih. Ramuan ini terkenal di utara dan merupakan zat yang bereaksi kuat saat bersentuhan dengan darah. Dia mendemonstrasikan efek ramuan ini pada pisaunya dan jejak-jejak darah menjadi terlihat. Karena dia menarik kristal itu dari tubuh monster, pasti ada jejak di kristal itu juga, kecuali jika seseorang telah menggantinya. Dia menarik penilai itu dengan rambutnya dan membenturkan wajahnya ke meja. Setelah itu, pria itu mengancam akan memanggil petualang dan dia kembali dibenturkan ke meja. Untuk mencegahnya mati, MC menggunakan keterampilan hemostasis dan berkata bahwa dia adalah seorang penyembuh. Ada pepatah di benua Azul, jika kamu akan menipu seorang penyembuh, pastikan kamu tidak tertangkap. Ada dua jenis penyembuh yang membawa artefak. Yang sangat kuat adalah orang gila yang memburu monster untuk bersenang-senang. Kini, penilai itu menyadari bahwa pepatah itu memang benar. Seorang penyembuh mengalahkan musuh hingga hampir mati dan menyembuhkannya untuk mengalahkannya lagi. Sebenarnya, kristal itu berisi artefak peringkat B dalam cincin konsentrasi mental peringkat A, yang harganya sekitar 6.400.000 emas. MC merasa marah. Jika penipuan itu tidak terungkap, orang itu akan mengambil barang yang begitu berharga hanya dengan 120.000. Tapi mengapa harganya begitu mahal? Cincin ini memungkinkan pemakainya untuk berada dalam konsentrasi luar biasa. Ini juga meningkatkan mana dan kerusakan, kecepatan casting sihir, dan ketahanan mental hingga 50%. Dan seperti yang kita tahu, seorang penyihir akan gagal jika dia panik. Setelah kristal itu dibuka, MC mengambil barang-barangnya dan pergi ke pub untuk minum. Tapi tidak ada meja kosong dan dia hampir pergi. Tetapi tiba-tiba temannya, Kim Junho, muncul, yang juga masuk ke dunia ini bersamanya. Mereka mulai mencari tahu apa yang baru dari masing-masing, dan Junho membanggakan tentang penghasilannya. Lalu mereka memesan bir yang sangat mahal, tetapi hanya dengan biaya MC, sambil minum dan makan. Dia menceritakan tentang tugas terbarunya dan meminum ramuan stamina, yang membuat temannya merasa simpatik padanya. Stamina adalah status yang berbeda dari kekuatan. Dia tidak perlu menggunakan ramuan, karena dia hanya perlu istirahat untuk memulihkannya, tapi tanpa itu dia tidak bisa menggunakan keterampilan. Sejak awal, hanya dia yang tidak memiliki mana. Dia pikir mungkin itu karena dia bukan berasal dari benua ini, tetapi para pengelana antar dimensi lainnya memilikinya. Namun, ini memiliki keuntungan. Ramuan mana sangat mahal. Setelah mereka selesai minum, temannya jadi mabuk dan MC ingin bertanya sesuatu yang penting. Jadi dia bahkan meminta temannya untuk mematikan keterampilan yang memungkinkan dia berbicara dalam bahasa setempat. Mereka beralih ke bahasa ibu mereka dan protagonis menceritakan tentang keterampilan baru dengan bintang hitam, throwing. Keduanya melihat sesuatu seperti ini untuk pertama kalinya. Namun, keterampilan ini jauh lebih baik daripada keterampilan biasa. Tiba-tiba Junho ingat bahwa seseorang dari timnya menyebutkan keterampilan dengan bintang hitam. Namanya Kimihan, tapi tidak pasti. Orang ini benar-benar sangat kuat. Dia adalah pengelana antar dunia yang sama. Perbedaan antara mereka begitu besar sehingga dia menghancurkan semuanya sendirian. Dia mengatakan bahwa dia memiliki keterampilan dengan bintang hitam. Dan pada hari terakhir, dia mulai berteriak kegirangan bahwa dia mendapatkan keterampilan keempat. Mungkin ini adalah jalan untuk kembali. Setelah selesai minum, mereka mengucapkan selamat tinggal. Namun,
MC masih tidak bisa melepaskan pikirannya tentang percakapan mereka baru-baru ini. Jika apa yang dia katakan benar, maka mendapatkan keterampilan keempat dengan bintang seharusnya mengubah sesuatu. Itu berarti dia juga harus mendapatkannya. Karena ini mungkin petunjuk tentang bagaimana menemukan jalan kembali ke rumah. Lagi pula, bagaimana Kim Yeon mendapatkan 4 keterampilan itu? Tapi Junho lupa memberitahunya tentang itu. Jadi MC memutuskan untuk melakukan sesuatu yang baik besok untuk mendapatkan beberapa poin. Keesokan paginya, sebuah iklan untuk perawatan murah muncul di pasar, dan protagonis sendiri. Beberapa orang yang lewat langsung mengenalnya, karena dia adalah orang aneh itu, seorang penyembuh tanpa tanda penyembuh. Para petualang yang tertarik dengan iklan itu langsung memutuskan bahwa dia adalah penipu dan pergi. Tetapi klien sejatinya bukan petualang, melainkan orang-orang miskin. Seorang gadis mendekatinya dan menawarkan sekeranjang kentang sebagai pembayaran. Dan ketika dia setuju, gadis itu menunjukkan lukanya. Dia terluka oleh alat saat bekerja di ladang. Karena seorang pria meninggal setelah memotong jarinya dengan cangkul taman, gadis itu sangat khawatir tentang kesehatannya. Dia langsung menyadari bahwa itu adalah tetanus, penyakit mengerikan yang tidak ada vaksinnya di sini. Dia memeriksa lukanya dan sistem melaporkan bahwa sudah 2 hari sejak kejadian itu, kemungkinan infeksi akibat penggunaan perban yang sudah tua. Untungnya, itu bukan tetanus dan dia membuat gadis itu senang dengan kabar tersebut. Setelah itu dia memberinya balsem dan memutuskan untuk mengganti perban yang bersih. Dia membuat kain dari segerombolan rumput menggunakan keterampilannya dan, setelah memotong perban, membalut luka gadis itu. Untuk itu dia mendapatkan poin. Orang-orang biasa yang lain langsung mengantri untuk perawatan, dan setelah setiap pasien dia menerima cukup banyak poin. Dia merasa senang dengan pekerjaan seperti itu, tetapi tiba-tiba seseorang menumpahkan kotak barangnya dan memintanya untuk membuat ramuan, bukan ramuan khusus, tetapi apapun yang dia buat, dilihat dari pakaian dan sikapnya. Orang ini berasal dari keluarga bangsawan. Tapi apa yang dia lakukan di daerah terpencil ini? MC memberinya ramuan dan orang itu, yang yakin dengan kemampuannya, memutuskan untuk memperkenalkan dirinya. Ternyata dia adalah salah satu dari 3 anak laki-laki keluarga Erv yang berpengaruh, Richard. Sebenarnya, kepala keluarga, khas Erv, ingin merekrut seorang pembuat ramuan untuk bekerja dan MC ternyata menjadi kandidat yang sempurna. Richard memberinya tas berisi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat obat untuk Taas, sebuah daerah yang terinfeksi di barat. Taas sebenarnya adalah tempat yang sangat indah, tetapi sekarang telah terinfeksi parah. Tanahnya membusuk dan mengeluarkan racun. Penguasa yang memiliki tanah ini berperang melawan monster dengan pasukannya untuk menghentikan penyebaran infeksi, tetapi dia terinfeksi dalam prosesnya. Mereka mengetahui tentang MC dari salah satu karyawan perkebunan yang menerima obat di sini. Saat ini, obat untuk racun tersebut dibawa dari tempat yang sangat jauh, tetapi cukup sulit. Jadi tuan muda yang berharga ini datang langsung kepadanya untuk meminta membuat balsem yang sesuai. Richard menjanjikan semua manfaat jika dia berhasil mengesankan ayahnya, tetapi protagonis menolak, sehingga membuat tuan muda marah dan mulai menghinanya. MC seharusnya setuju untuk pekerjaan ini, tetapi mereka akan memaksanya terus bekerja untuk mereka, yang berarti dia tidak akan bisa mendapatkan poin lagi. Tetapi dia juga tidak suka karena orang ini sangat kasar. Tiba-tiba seorang rakyat biasa bernama Wall muncul. Saudarinya terluka parah oleh sabit tajam, sampai kehilangan 1 jarinya dan jika tidak ada yang dilakukan, dia bisa mati. Untuk memulai, protagonis memutuskan untuk mencuci luka dari zat-zat homogen yang ada di sabit, dan Richard hanya tertawa melihat ini. Karena dia mengira MC adalah pembuat ramuan, dia memutuskan bahwa MC tidak tahu apa-apa kecuali membuat ramuan dan mengungkapkan bahwa dia sendiri adalah seorang penyembuh. Tapi dia tidak berniat untuk menyembuhkan jarinya secara gratis dan memberitahu MC bahwa jika dia meminta maaf atas kelancangannya dan mematuhi perintah mereka, dia akan memberi belas kasihan pada rakyat biasa ini. MC meragukan, penyembuh bangsawan mana yang akan merawat rakyat miskin, kecuali dia gila. Ternyata, dia benar-benar membutuhkan ramuan MC. Dia memutuskan untuk mengembalikan jarinya sendiri, yang sangat membuat tuan muda marah. Dia mencuci lukanya dan menghentikan pendarahan. Tetapi setiap tindakan yang dia lakukan, Richard tertawa dan bahkan bertaruh kalung keberuntungannya bahwa dia akan gagal. MC memutuskan untuk bertaruh dengannya. Jika dia berhasil, maka dia akan mengambil kalung itu dan akan merawat orang biasa secara gratis selama 3 hari serta memberikan mereka makanan. Tapi karena pria itu yakin dia akan gagal, dia setuju tanpa ragu dan menetapkan sebuah syarat. Jika dia gagal, dia akan menyiapkan ramuan yang mereka butuhkan dan tidak akan lagi mengklaim gelar penyembuh. Protagonis setuju dan melanjutkan perawatan. Menyambung jari itu akan sangat sulit jika dia menggunakan benang biasa. Jadi dia menggabungkan benang dengan ramuan mana. Sekarang benang itu cocok untuk operasi. Dia menggunakan keterampilan observant lock untuk melihat tulang yang rusak dan mulai merawatnya.
Ada beberapa aturan yang dia pelajari setelah hidup sebagai seorang penyembuh. Aturan kelima dalam bertahan hidup sebagai penyembuh. Jangan menunggu hingga mendapatkan keterampilan yang bagus. Gunakan keterampilan dan pengetahuan yang ada sebaik-baiknya. Mentransplantasi ujung jari adalah operasi yang sangat sulit. Namun, dengan keterampilan yang diperlukan, tidak ada yang tidak bisa dia tangani. Itu akan membutuhkan konsentrasi ekstrim untuk menghubungkan saraf yang terputus satu persatu. Tapi di sini tanda-tanda langka akan membantunya. Cincin yang baru saja dia dapatkan meningkatkan kekuatan mentalnya. Namun tiba-tiba staminanya mulai habis. Sisa stamina yang ada sangat sedikit sebelum operasi selesai dan untungnya masih cukup stamina. Itu sangat dekat. Dia hampir pingsan dan meninggalkan gadis itu tanpa jari. Pertama, dia meminum ramuan stamina dan kemudian menggunakan keterampilan full recovery agar gadis itu bisa pulih lebih cepat. Richard marah karena kalah darinya dan untuk memastikan bahwa ujung jari itu benar-benar tumbuh kembali, dia membangunkan gadis itu dan, malangnya, gadis itu bisa menggerakkan jarinya dengan mudah. Karena itu, dia terkejut dan menyadari bahwa sekarang dia harus menyerahkan kalung keberuntungan dan merawat beberapa orang biasa secara gratis. Setelah itu, dia melemparkan kalung itu ke lantai dengan marah dan pergi. Namun MC yakin dia akan menepati janji, karena ayahnya sangat ketat dalam hal ini dan meminta pasien untuk menyebarkan rumor tentang itu. Waktu berlalu. Rumor itu sudah menyebar ke hotel dan Julia memberitahu MC tentang semuanya. Richard benar-benar merawat orang dan memberikan makanan gratis. Namun sekarang dia khawatir karena jumlah pasiennya berkurang. MC menjawab bahwa dia bisa menghadapinya. Baginya, yang penting mereka bisa mendapatkan perawatan gratis. Dia membuang kentang yang dia dapat dari Julia dan memutuskan untuk memutar roda keberuntungan 10 kali. Hasilnya, dia meningkatkan statistiknya dan mendapatkan barang-barang minor, namun roda keberuntungan mengecewakannya. Tetapi dia tidak kecewa karena kristal kekuatan hidup yang dia dapatkan untuk perlengkapan staminanya dan kartu perluasan inventaris mengganti semua itu. Tiba-tiba, temannya muncul dan juga menginap di penginapan yang sama. Ternyata dia baru saja menerima kartu peningkatan kristal dan dengan murah hati memberikannya kepada MC. Junho melihat cincin MC dan karena dia masih belum menjualnya karena harga yang tinggi, dia memutuskan untuk merekomendasikan sebuah toko. Setelah itu, protagonis pergi ke toko senjata dan menunjukkan kalung keberuntungan itu. Tetapi kristal di dalamnya ternyata retak. Kemungkinan karena lemparan Richard. Namun, harganya masih belum turun banyak dan pemilik toko bersedia membelinya seharga 3 juta emas. Dan ketika dia melihat cincin MC, dia menyadari bahwa itu adalah barang yang cukup langka dan memutuskan untuk memeriksa riwayat transaksi terbaru untuk mengetahui harganya. Sementara dia sibuk, MC memutuskan untuk melihat-lihat dan perhatiannya tertarik pada sebuah senapan silang. Namun ketika dia menyentuhnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sistem menyarankan agar dia mendapatkan senapan silang itu dengan segala cara. Dia telah menerima banyak pesan sampai sekarang. Tapi dia belum pernah menerima pesan yang tampaknya dikirim oleh seseorang. Rasanya seperti ada yang mengawasinya. Pemilik toko selesai dengan urusannya dan memberitahunya tentang senjata itu. Itu adalah Freya S. Crossbow, senjata berharga yang ditemukan di antara relik. Senjata ini datang dengan tas milik Freya. Jika dia memasukkan item ke dalam tas tersebut, itu akan berubah menjadi anak panah. Dia bahkan bisa menembak 5 kali berturut-turut. Namun, harganya terlalu mahal, sekitar 15 juta emas. Tetapi jika dia membelinya sekarang, dia akan kehilangan 1 juta emas. Tapi protagonis masih tidak memiliki cukup uang, bahkan dengan cincin langkanya. Tapi tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Jika ada yang mengawasinya, mereka bisa memberinya 4 juta emas. Tapi tentu saja, tidak ada yang memberinya apa-apa. Jadi dia memutuskan untuk hanya memesan senapan silang itu sampai dia mengumpulkan jumlah yang diperlukan. Keesokan harinya, dia pergi ke kuil petualang bersama bros baru yang meningkatkan stamina, yang dia beli di toko. Dia datang ke sini untuk memilih quest. Awalnya dia berencana untuk meminjam uang dari temannya, tapi ternyata temannya lebih miskin dari yang dia kira. Setelah pesan misterius itu, dia mulai curiga, karena seseorang berbicara setelah 3 tahun diam. Mungkin orang itu yang membawanya ke tempat ini. Mungkin dia akan bisa berbicara dengannya jika dia mendapatkan senapan silang ini. Dia menemukan quest dari perwakilan. Tapi pekerja guild mengatakan bahwa hanya penyembuh berlisensi yang bisa mengambil quest ini. Namun ternyata quest-quest ini sudah dalam proses, dan salah satunya menarik perhatian MC. Setelah itu dia pergi ke alamat tersebut dan akhirnya tiba di penginapan. Di salah satu kamar, dia menemukan pendeta Hufis dan terkejut, karena mustahil bagi seseorang untuk menyewa seorang pendeta biasa. Mungkin dia seorang pengembara. Tapi sabar. Lena masih dalam kondisi buruk dan MC mengetahui bahwa dia sedang berdarah karena infeksi dan juga ada bekas gigitan tipis di kakinya. Pendeta itu hendak mulai menyembuhkan,
tetapi dia menghentikannya dan berkata bahwa itu akan sia-sia. Hufis tidak suka bahwa dia meragukan kemampuannya, dan majikannya, Lizzie, mengatakan kepada MC bahwa jika dia hanya ada di sini untuk mengatakan hal-hal aneh, maka dia harus keluar. Dia mengulang bahwa penyembuhan seperti itu tidak akan berhasil di sini, yang membuat gadis itu marah dan melemparkannya keluar. Biarlah mereka tidak berkata nanti bahwa dia tidak memperingatkan mereka. Hanya Lena yang mendengarkan kata-katanya. Pada akhirnya, penyembuhan suci itu benar-benar tidak berhasil, dan Lizzie bingung. Tidak ada penyembuh yang bisa menyembuhkan luka temannya. Tiba-tiba Lena berbicara. Dia meminta untuk membawa penyembuh itu, tetapi Lizzie tidak ingin. Dia tampak sangat mencurigakan baginya. Tapi karena Lena sangat sakit dan lemah, dia akhirnya setuju dan mulai mencarinya dengan panik, dan dia hanya menunggu saat itu. Lizzie mengakui bahwa dia benar tentang MC, mengingat bagaimana dia melemparkannya keluar dan mempermalukannya. Tapi dia menjelaskan bahwa dia salah paham dengan kata-katanya. Dia pikir bahwa perawatan belum berhasil sejauh ini karena para penyembuhnya tidak cukup mampu. Dia membungkuk 90 derajat kepadanya dan meminta bantuan. Setelah yang dia katakan, dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak punya hati nurani. Setelah itu, mereka pergi ke pasien dan hal pertama yang dilakukan protagonis adalah mengkritik pendeta Hufis, karena seharusnya dia mencari tahu penyebabnya terlebih dahulu sebelum langsung melakukan penyembuhan. Hal ini membuatnya sedikit malu, tetapi menurutnya, jika penyembuhan tidak berhasil, maka masalahnya mungkin ada pada racunnya. Dia memanfaatkan kesempatan untuk membanggakan bahwa dia telah mempelajari sekitar 100 jenis racun dan menguasai seni detoksifikasi, jadi dia bisa memastikan bahwa gadis ini tidak keracunan. Namun, informasi ini tidak berguna. MC sudah tahu bahwa penyebabnya bukan racun. Setelah itu, dia mulai memeriksa gadis itu dan Lena memberitahunya bahwa dia menerima luka ini ketika diserang oleh mole batu dalam perjalanannya ke pemukiman. Sebenarnya, pada awalnya itu hanya luka ringan. Tetapi yang aneh adalah Lizzie juga diserang, namun dia baik-baik saja. Setelah serangan itu, mereka dikejar oleh sekumpulan goblin di hutan dan sekelompok buaya di rawa Mika. Mereka hampir saja sampai ke pemukiman, tetapi kondisi Lena tiba-tiba memburuk. Protagonis bertanya apakah lukanya sakit, dan dia menyadari bahwa luka itu sama sekali tidak sakit. Pendeta itu segera mengerti apa yang terjadi dan marah karena dia tidak memberitahunya informasi penting seperti itu sejak awal dan mengatakan bahwa ini adalah sihir hitam, teknik yang terkait dengan mana hitam, kebalikan dari kekuatan suci. Jelas, penyembuhan tidak akan berhasil jika dia terkena kutukan, tetapi MC menghancurkan kepercayaan dirinya dengan menolak asumsi itu. Jika itu kutukan, penyembuhan justru akan membuatnya lebih buruk. Dia menggunakan keterampilan distribution dan absorption, setelah itu pendarahan berhenti. Ternyata konsentrasi mintentrol yang dia gunakan adalah pemikat serangga yang sangat baik. Ada bekas gigitan kecil di kakinya, dan mereka baru saja melewati rawa Mika. Karena keunikan rawa ini, itu adalah habitat alami bagi berbagai monster serangga. Tetapi karena luka itu tidak diobati, monster itu dengan mudah masuk ke dalam kulit. Namun ada satu hal yang aneh. Lizzie juga terluka dan melewati rawa ini. Tetapi berbeda dengan Lena, lukanya ada di wajah dan telapak tangan, jadi hanya temannya yang lukanya terkena air dan sekarang ada benda asing di dalam kakinya, sehingga jelas bahwa pendarahan tidak akan berhenti. Pendeta itu akhirnya mulai mengerti apa yang sedang terjadi dan Lizzie sudah senang bahwa semuanya sudah selesai, tetapi menggunakan konsentrat mint hanya merupakan tindakan sementara. Fakta bahwa luka itu sama sekali tidak sakit berarti bahwa serangga ini memiliki keterampilan anestesi. Ini adalah keterampilan tingkat tinggi untuk spesies ini, dan di antara serangga seperti ini, tidak ada yang begitu lemah sehingga akan mati hanya dengan satu aplikasi obat. Dia membuat sayatan dalam di kaki gadis itu dan sebuah lintah besar langsung merayap keluar dari luka dan berlari. MC memutuskan untuk menghabisinya. Tetapi tiba-tiba lintah itu membesar dan berlari ke lubang saluran. Protagonis memerintahkan semua orang untuk segera mengambil senjata mereka. Setelah itu dia berlari mengejar monster itu dan menyerang, tapi tidak bisa melukainya karena kulitnya yang kuat. Karena lintah itu memakan darah manusia selama seminggu penuh, diperkirakan itu akan sangat kuat. Namun, meskipun dengan semua faktor itu, bukankah masih terlalu cepat? Lintah itu kembali berlari menuju saluran. Namun Lizzie berhasil mendahuluinya dan menjatuhkan lemari ke atas lubang di lantai dan menghancurkan lintah itu. Dia sudah senang dengan kemenangannya, tetapi lintah itu tetap utuh, dan MC langsung datang membantunya, melempar monster itu ke dinding. Dia mendekati monster itu dan menusukkan pisau ke tenggorokannya, karena monster ini menggunakan darah yang disedot sebagai sumber kekuatannya, dan jika dia terus menyerang, monster itu akan kehilangan semua darahnya dan mengering. Karena serangannya, lintah itu sudah melemah dan mengecil. Dengan cepat, lintah itu menemukan keluar baru melalui jendela dan berhasil melarikan diri. Jika lintah ini keluar melalui saluran kota, maka mereka tidak akan bisa menemukannya,
dan jika mereka melewatkannya sekarang, semuanya akan hilang. MC memahami ini dengan sangat baik dan langsung mengejar monster itu, menggunakan Tentral Mint Concentrate, yang membuat lintah itu berhenti. Dia berhasil mengejarnya dan memberikan pukulan, yang membuat monster itu mulai berdarah. Hanya sedikit lagi. Jika dia memberikan pukulan mematikan, dia akan menyelesaikannya. Tetapi ketika dia menyerang, pisaunya patah. Untungnya, pendeta datang untuk menolong dan menjatuhkan rantai ke lintah itu. Namun, karena dia memerlukan waktu cukup lama untuk mengucapkan mantra, dia menjadi lemah dan meminta MC untuk segera bertindak. Itu memberinya waktu tambahan, tetapi dia tidak bisa menggunakan keterampilan slash tanpa senjata. Tepat pada waktunya, Lizie melemparkan pisau belatinya ke tangannya, dan lintah itu berhasil memutuskan rantai, tetapi protagonis langsung mendekatinya dan memberikan pukulan kuat yang memotong monster itu menjadi potongan-potongan. Dia mengambil sisa tubuh lintah dan kembali ke pasien untuk akhirnya menjahit kaki gadis itu. Sekarang lukanya tidak akan sakit berkat penggunaan benang ajaib, yang membuat gadis itu sangat senang dan berterima kasih. Tetapi masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Dia membutuhkan pendeta untuk melaporkan kegagalan quest agar dia bisa mendapatkan hadiahnya. Pendeta malang itu harus melakukannya dan dia sangat malu mengakui bahwa dia gagal. Hal ini mengejutkan pekerja guild. Bagaimanapun, dia adalah salah satu pendeta dengan peringkat tertinggi di gereja. Kemudian dia melihat MC dan menyadari bahwa dia terlibat dalam kegagalan quest lagi. Lizie berhasil membatalkan permintaan quest dan mendapatkan setengah dari jumlah yang dibayarnya kembali. Itu semua yang sebenarnya ditunggu oleh protagonis. Dia tidak bisa mengambil quest untuk penyembuh resmi. Tetapi dia bisa dengan bebas mengambil quest yang dibatalkan oleh guild. Ketika dia melakukannya, para penyembuh sangat marah padanya, tetapi seharusnya mereka merawat pasien mereka dengan benar sejak awal. Setelah itu, Lizie berterima kasih kepada protagonis dengan memberikan tas berisi koin dan bahkan memberinya pisau belatinya, meskipun itu sangat berarti baginya. Total, MC menerima 700.000 emas. Dia masih membutuhkan 2 juta emas untuk membeli senapan silang. Dia memutuskan untuk memutar roda keberuntungan 5 kali dan hanya menerima sedikit emas. Tetapi selain itu, dia juga menerima keterampilan air, yang memungkinkan dia membuat ramuan dengan atribut yang sesuai. Dia pergi ke apotek terdekat, menemui temannya Luffy, yang sedang memotong daging. Luffy mengenali suaranya dan berkata bahwa jika dia membutuhkan sesuatu, dia tinggal mengambilnya. Tetapi dia tidak datang untuk membeli, melainkan untuk menjual. Dia menunjukkan tubuh lintah kepadanya dan Luffy memeriksanya dengan hati-hati. Tetapi karena tubuhnya rusak, dia tidak bisa memberikan harga yang bagus untuk itu. Tetapi tiba-tiba dia memperhatikan sesuatu yang tidak biasa dan memberi nilai tubuh itu 3 juta emas, yang mengejutkan MC. Ternyata ini adalah spesimen langka dari lintah rawa hitam, dan dia menentukannya dari warna giginya. Spesimen langka adalah jenis monster yang bermutasi. Mereka lebih kuat daripada yang biasa dan memiliki kemampuan khusus. Sisa tubuh monster langka tanpa relik tidak berguna sebagai bahan, tetapi bisa digunakan untuk membuat artefak. Spesies khusus langka dan belum dipelajari dengan baik. Itulah sebabnya mereka sangat mahal. MC berhasil menjual tubuh lintah itu dan dengan uang yang diterimanya, dia pergi ke toko senjata, sehingga dia sudah mengumpulkan jumlah yang penuh. Ketika dia menerima senapan silang, dia terdiam, menunggu orang asing itu bertindak. Tetapi tidak ada yang terjadi dan dia kembali ke hotel. Begitu dia memasukkan senjata itu ke dalam inventarisnya, sistem mengatakan bahwa dia akhirnya berhasil, tetapi tiba-tiba jendela sistem mulai bermasalah. Setengah dari kata-kata itu tidak dapat dimengerti, tetapi jelas mereka terkait dengan penerimaan senapan silang. Apakah ada kegagalan sistem? Protagonis menjadi marah dan memerintahkan orang asing itu untuk berhenti mengawasinya dan akhirnya menunjukkan dirinya agar mereka bisa berbicara. Sebuah ikon bintang muncul di jendela sistem, kemungkinan melambangkan siapa yang mengawasinya. Orang asing itu setuju dengan permintaannya, tetapi hanya akan menjawab 5 pertanyaan. Ketika MC dipindahkan ke benua Azul, semua orang lain yang datang bersamanya entah selamat atau mati di gua. Ada banyak ketidaksepakatan antara para penyintas ketika membahas apakah mereka harus tinggal di sini atau mencari cara untuk kembali ke bumi, dan kemudian salah satu dari mereka menyarankan untuk mencari pekerjaan yang cocok dengan keterampilan mereka. Dan setelah mereka berpisah dan beradaptasi dengan dunia ini, mereka yang ingin kembali ke bumi akan mencari cara untuk melakukannya. Setelah 3 tahun, protagonis akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengetahui bagaimana cara kembali. Tapi sebelum mengajukan pertanyaan, dia memutuskan untuk memikirkan semuanya dengan hati-hati. Ternyata dari jawaban orang asing itu, dia adalah entitas yang memindahkan mereka ke benua ini. Memang ada cara untuk kembali ke bumi, tetapi tidak ada yang berhasil melakukannya sampai sekarang. Tampaknya bahkan Kim Yeon dengan 4 bintang hitam juga ada di sini untuk sementara waktu. Kemudian MC memutuskan untuk melakukan sedikit trik.
Dia menuliskan beberapa pilihan jawaban di buku catatannya dan bertanya apa yang dia inginkan dari mereka, orang bumi. Yang pertama adalah mengumpulkan poin dan item. Yang kedua adalah menggunakan keterampilan dan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Dengan demikian, ada 4 pilihan jawaban yang bisa dia dapatkan dari sistem. Jika jawabannya nomor 1, maka sistem harus menjawab ya, dan jika nomor 2, maka tidak. Sistem menjawab ya dan kemudian MC bertanya apa yang lebih penting, poin atau item. Jawaban untuk pertanyaan itu ternyata poin, yang sebenarnya tidak disukai oleh MC. Bagaimanapun, pada kenyataannya, idiot ini memindahkan mereka ke sini untuk menggunakan mereka sebagai budak untuk mendapatkan poin. Itu sangat menjengkelkannya, tetapi dia satu-satunya yang berhasil mengetahui begitu banyak, yang berarti dia yang paling dekat untuk mencapai tujuannya. Dia ingin tahu siapa dirinya dan mengasumsikan bahwa dia adalah dewa dari benua Azul. Dan jika dia ingin bantuan, maka dia harus menunjukkan kesungguhannya. Sebagai tanggapan, sistem mulai menyerap poin-poinnya hingga mencapai Zira. Protagonis malang, yang telah bekerja keras mengumpulkannya, terkejut dan bersumpah bahwa dia akan membunuhnya. Tetapi alih-alih poin yang diserap, sebuah tugas muncul dengan hadiah berupa keterampilan berbintang. Untuk itu dia harus mengumpulkan 5.000 poin, karena seseorang ini mengambil poinnya dan memberi tugas sebagai gantinya. Mungkin dia akan menggunakan poin untuk mengendalikan sistem. Sistem mengatakan bahwa dia bisa mengumpulkan poin dengan santai dan MC setuju untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tetapi dia membutuhkan hadiah yang layak, dan sampai dia mengetahui namanya, dia akan menyebutnya administrator. Hari baru pun tiba. Protagonis tersedak sandwich di restoran hotel dan teringat kejadian kemarin. Setelah membeli senapan silang, dia mempelajari keterampilan baru yang disebut Freya S. Crossbow, yang bentuknya bisa diubah. Ada juga roda keberuntungan senapan silang eksklusif. Untuk itu dia berhasil mendapatkan 5 kupon untuk putaran gratis. Hasilnya, dia mendapatkan beberapa atribut, keterampilan Fatal Pocket Freya, dan Soul Points. Yang terakhir sangat berguna. Untuk setiap Soul Pan, dia mendapatkan poin tambahan. Akhirnya, Junho terbangun dan MC buru-buru menceritakan apa yang terjadi. Dia sangat senang karena akhirnya bisa pulang. Namun, semuanya tidak semudah itu. Mereka perlu menghasilkan poin. Sayangnya, sistem tidak memungkinkan MC untuk mendapatkan poin dari penyembuhan luka-lukanya dan orang-orang yang dia pukuli. Jadi, dia harus menyembuhkan teman-temannya yang terluka dalam pertempuran. Dan disinilah Junho akan membantunya. Dia memutuskan untuk membuat tim darurat. Para pengelana antar dimensi cocok untuk peran asisten. Namun, di antara mereka, Junho adalah satu-satunya yang bisa dia percayai sampai batas tertentu. Junho dengan senang hati setuju dan melukai dirinya sendiri. Tapi itu sia-sia. Tidak ada poin yang diberikan jika luka itu dilakukan sendiri. Ternyata, dia melakukannya dengan sia-sia. Mereka memutuskan untuk berburu monster dan pergi ke guild petualang, di mana protagonis jelas tidak disambut dengan baik. Mereka tertarik dengan quest di Blodo Ridge yang terdekat. Gunung-gunung itu sekarang sedang berada di musim puncaknya untuk monster. Di musim ini, camp utama yang didirikan oleh guild petualang berada di sana, dan karena banyak orang yang ada di sana, itu akan menjadi pabrik yang ideal untuk menghasilkan poin. MC setuju dengan quest tersebut dan pekerja guild senang karena dia mengirim penyembuh yang dibenci ke tempat berbahaya, dan segera mereka tiba di camp. Di camp itu, Veselo menyambut mereka dan memberitahu mereka segala hal. Di camp, mereka akan diberi hadiah sesuai dengan jumlah monster yang mereka tangkap, karena banyak monster berbahaya di sekitar camp. Akan banyak kesabaran, dan sementara itu, MC dan temannya memutuskan untuk pergi berburu. Lawan mereka adalah Mole Besi dan protagonis. Setelah membuat beberapa anak panah di tas takdir, menembakkan senapan silang yang kerusakannya lebih tinggi dari yang dia harapkan. Tiba-tiba, salah satu monster melompat keluar dari tanah dekat kakinya dan Junho memperingatkannya tentang bahaya. Tetapi karena MC tidak sempat bereaksi tepat waktu, dia sendiri melompat ke bawah cakar monster itu dan terluka. Protagonis membuat anak panah penyembuhan dan menembaknya ke teman-temannya. Kemudian mereka berdua melanjutkan untuk melawan monster. Mereka kembali ke camp dengan segunung mayat dan Vasilo buru-buru menutup akun mereka. Sementara itu, para petualang lainnya mulai menjijikan mereka dan mengejek mereka karena tidak memiliki uang untuk penyembuh yang sungguhan, karena Junho penuh dengan perban. Waktunya makan malam dan kata-kata mereka masih tidak lepas dari pikiran Junho, dan dia sangat marah. Temannya, sebaliknya, tetap tenang. Akhirnya, apa yang mereka tuju di sini pun terjadi. Para petualang mulai mencari penyembuh. Jumlah orang yang terluka meningkat signifikan dengan datangnya malam, tetapi MC tidak terburu-buru untuk membantu mereka karena tujuannya adalah mereka yang bahkan penyembuh pun tidak bisa sembuhkan. Dia mendekati pria yang saat itu sedang dibungkuk oleh penyembuh. Ternyata dia adalah salah satu yang pernah mengejek mereka. Dia menolak untuk membantu,
tetapi protagonis bersikeras dan memeriksa pasiennya. Serangan itu ditujukan pada lengan dan bahu. Ada bekas gigitan hewan liar di seluruh tubuhnya, menyebabkan kelumpuhan bernanah. Ada luka terbuka, tetapi tampaknya dia baru saja sembuh. Ternyata dia digigit oleh anjing beloto, yang racunnya benar-benar unik. Semua daging di bawah luka yang baru saja sembuh membusuk. Itu adalah racun pembusukan. Penyembuh itu sangat khawatir, karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu MC mengarahkan senapan silang ke pasien dan jeritan marah terdengar dari segala arah. Junho mulai membubarkan kerumunan yang terkumpul. Sementara itu, protagonis membuat ramuan udara dengan bantuan keterampilan dan membuat anak panah darinya. Jika dia ingin mengirimkan ramuan ke berbagai bagian tubuhnya dengan cepat, maka ini adalah metode terbaik yang mungkin. Dia menembakkan beberapa anak panah ke pria itu dan orang-orang mengira bahwa dia hanya membunuhnya. Tetapi lukanya justru mulai sembuh, dan racunnya dinetralkan. Semua orang sangat terkejut dengan metode pengobatan ini. Tapi mengapa MC menggunakan ramuan udara? Karena anjing belodo rentan terhadapnya. Bahkan racun yang mereka gunakan pun sensitif terhadap udara. Jika lukanya tidak menutup, racunnya akan menguap secara alami. Pada akhirnya, penyembuh yang tidak tahu apa-apalah yang menjadi penyebab semuanya. Ketika protagonis menunjukkan hal ini, dia merasa malu. Dia tidak bisa menjawab dengan cara apapun dan hanya lari dari sana. Akhirnya, pasien itu terbangun, tapi tiba-tiba Junho melihat sesuatu yang aneh. Pria ini datang sendirian, tanpa kelompok. Tidak mungkin seseorang berburu sendirian di malam hari. Dari kata-kata petualang itu, ternyata mereka diserang secara tiba-tiba oleh sekawanan monster dan mereka terpisah, dan dia melarikan diri sendirian. Tetapi ada keanehan. Anjing biasanya tidak menyerang dalam kelompok besar. Setelah mengumpulkan semua fakta, protagonis menyimpulkan bahwa mereka diserang oleh monster langka dan terperangkap dalam mini Dungeon. Setelah itu, mereka masuk ke hutan untuk mencari dan tiba-tiba terdengar suara petualang itu. Junho menyorotkan cahaya ke arah suara tersebut. Anjing-anjing itu menyerang pria malang itu dan MC langsung menembakkan anak panah angin ke arah mereka. Sementara itu, Junho menemukan sesuatu yang mengerikan. Ada mayat dan tulang di lapangan terbuka. Ternyata mereka semua berakhir di Dungeon dan mati. Mayat-mayat itu terdiri dari hewan dan manusia. Sepertinya mereka telah membusuk untuk beberapa waktu. Tapi MC tidak berpikir bahwa mereka semua mati baru-baru ini. Biasanya, anjing lebih suka tempat yang masih segar. Tetapi ada yang suka menikmati pembusukan, yaitu makhluk undead. Sekawanan anjing itu dipimpin oleh monster langka, The Composite Hound. Makhluk undead adalah makhluk mati yang bergerak lagi berkat artefak sihir hitam. Semua pendeta memandang mereka dengan hina. Tiba-tiba, anjing itu melolong dan kerabatnya segera menyerang. Tetapi Junho melindungi petualang yang ketakutan, namun tidak menyadari bagaimana dirinya sendiri jatuh di bawah cakaran monster itu. Untuk menyelamatkannya, protagonis menembakkan anak panah angin ke arah anjing itu dan kemudian menembaknya lagi untuk melindunginya dari racun. Beberapa waktu berlalu sejak awal pertempuran. Anjing itu menggigit Junho, tetapi angin yang disuntikan ke dalam tubuhnya keluar dan membeku. Junho menangani anjing itu dengan tawa keras. Tetapi ada yang aneh dalam seluruh pertempuran ini. Lintah undead itu tidak bergerak sejak memberi isyarat untuk menyerang, seolah-olah sedang menunggu seluruh kawanan mati. Dan kemudian MC memahami semuanya. Nekromanci itu ada. Lintah itu menunggu sampai Junho membunuh anjing terakhir dan melolong, dari mana aliran sihir hitam menyebar ke seluruh area. Dan anjing-anjing itu bangkit kembali. Mereka langsung berlari untuk menyerang. Tetapi jika mereka terus membunuh anjing-anjing itu, mereka akan bangkit lagi. Jadi mereka harus mengatasi necromancer itu sendiri. Namun mereka tidak bisa mendekati lintah karena makhluk-makhluk yang menghalangi jalan. Junho akhirnya memutuskan untuk menggunakan keterampilannya. Meskipun dia terlihat seperti penyihir yang menyedihkan dari luar, kelas aslinya adalah tank. Dia menarik perhatian monster-monster itu ke dirinya dan mereka langsung menyerangnya. Setelah itu dia mengarahkannya menjauh, memberi MC kesempatan bebas. Sekarang menjadi jauh lebih mudah baginya untuk menangani necromancer itu. Menurut Luffy, sumber kekuatan monster langka itu terletak pada reliknya, jadi dia harus menghancurkannya. Protagonis segera menyerang dan menemukan relik itu di leher monster. Setelah itu dia melemparkan pisau, menyebabkan luka, dan sudah membuat anak panah angin untuk menyelesaikan monster itu. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebelum tembakan, seekor anjing melompat keluar dari semak-semak dan membuatnya kehilangan tangannya. Ternyata undead sudah memprediksi momen ini dan meninggalkan satu anjing sebagai cadangan. Tiba-tiba, anjing itu berbicara. Dia menyebutnya orang bodoh dan menyerang. Marah karena dia menginginkan relik itu. Melihat mulut besar monster di depannya, MC memanggil senapan silang dan menembak ke mulut anjing itu, menembus inti monster. Akhirnya,
Semuanya selesai. Dia menghentikan pendarahannya. Tapi kemana pergi telapak tangannya? Petualang yang mereka selamatkan dengan hati-hati membawanya dan menawarkan untuk membantu. Ternyata dia seorang penyembuh. Tapi protagonis bisa mengurus dirinya sendiri dan bukannya meminta bantuan. Dia justru meminta penyembuh itu untuk memeriksa petualang yang selamat. Setelah itu, dia pergi mencari Junho dan menemukannya di bawah mayat-mayat anjing, dan membanggakan tentang telapak tangannya yang terpotong. Setelah itu, dia menyarankan untuk pergi ke camp dan memanggil Ordo Ivar untuk membersihkan Black Mana. Ketika mereka kembali, MC mulai menyembuhkan dan berhasil menjahit telapak tangannya kembali, sekarang seperti baru. Dia bisa dengan mudah menyembuhkan tangannya dengan bantuan penyembuh itu, tetapi dia tidak suka bergantung pada orang lain. Akhirnya, sebuah regu pendeta datang, dipimpin oleh seorang pria muda yang sangat tampan, Charnal Ishalo. Seluruh tubuhnya menunjukkan bahwa dia adalah pendeta, saat protagonis menyebutkan namanya. Pendeta-pendeta lainnya menjadi gugup dan mulai berbisik, tetapi Charnal segera mengangkat suaranya dan menenangkan mereka. Dia tahu bahwa MC telah menipu pendeta peringkat tertinggi, Hufis, dan tampaknya mereka hanya mendengar hal-hal buruk tentang protagonis darinya. Setelah itu, mereka tiba di lokasi kejadian. Dan melihat begitu banyak mayat yang terpotong, semua orang terkejut. Karnal memberi instruksi untuk membersihkan area dari Black Mana, memindahkan mayat-mayat ke camp, dan membakar tubuh yang terkontaminasi. Setelah itu mereka mulai bekerja. Pendeta itu menggunakan api suci untuk mencegah undead bangkit lagi. Dan protagonis terkesan dengan pemandangan ini, tetapi tiba-tiba dia teralihkan oleh Charnal. Dia memintanya untuk melihat tubuh Necromancer Hound. Itu memancarkan bau busuk dan banyak Black Mana. Itulah sebabnya dia ingin membawanya ke gereja untuk mencari alasan utama munculnya undead. Sebagai ganti tubuh itu, dia menawarkan air suci fajar. Berdasarkan reaksi Veselo, ini adalah barang yang sangat berharga. Air suci ini dibuat dengan menempatkan air murni di atas altar pada saat fajar, yang telah didoakan selama setahun. Meskipun air tersebut ada dalam botol, itu tetap mengeluarkan kekuatan ilahi, dan satu botol seperti itu bisa membersihkan ratusan, jika tidak ribuan undead. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Protagonis tentu saja setuju. Tapi sebelum berpisah, Charnal dengan tulus berterima kasih atas nama gereja Ivor. Namun mereka tidak punya apa-apa untuk berterima kasih padanya. Dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dia juga membenci undead. Keesokan paginya, kepala cabang guild petualang, Rilin Horsher, datang secara tiba-tiba kepada MC. Ternyata dia menginginkan sesuatu darinya, karena dia datang langsung dan langsung mulai memujinya. Menjadi orang yang tidak kompeten, dia hanya orang serakah yang terlahir dengan sendok perak di mulutnya dan juga seorang pendatang baru yang biasa. Tidak mungkin matanya jatuh padanya, yang memiliki reputasi buruk di guild. Jelas sekali dia memiliki rencana tertentu. Dan memang begitu. Untuk menenangkannya, manajer cabang menyiapkan hadiah kecil untuknya, ekstrak jamur emas ketahanan. Itu adalah barang langka yang meningkatkan ketahanan maksimal. Protagonis segera meminumnya, tetapi kemudian memecahkan botolnya dan memutuskan untuk tidak membuang waktu, karena dia tahu bahwa semua ini dilakukan untuk mendapatkan air suci. Ruin menyukai kecerdikannya dan mengajukan tawaran, tetapi ada sesuatu yang mengejutkan. Dia entah bagaimana tahu bahwa dia adalah pengelana antar dimensi. MC menjadi waspada. Dia tidak buru-buru membantah atau mengonfirmasi hal itu, dan Ruin mulai berbicara tentang betapa buruknya perlakuan terhadap pengelana antar dunia dan bahwa tidak ada yang mengakui kemampuan mereka, dan dengan lancar membawanya ke penyembuh yang tidak bisa mendapatkan konfirmasi resmi. Sudah jelas apa yang dia tuju. Singkatnya, dia berjanji memberinya semua sutra dan kekayaan, serta status resmi sebagai penyembuh. Dia sendiri ingin menjual air suci untuk pindah ke tempat yang lebih kaya, tetapi protagonis menghancurkan semua mimpinya dengan penolakannya. Dia mendapatkan pengakuan tanpa suap, dan dia sudah memiliki cukup pencapaian sebagai penyembuh. Ruin mencoba membujuknya dengan sponsor. Tetapi dari apa yang didengar MC, pengaruhnya dalam keluarga tidak begitu besar, jadi dia menolak lagi. Karena itu, manajer cabang mendidih karena marah. Bagaimana bisa dia begitu berani menghinanya? Akhirnya, dia pergi tanpa apa-apa. Tetapi sebelum pergi, protagonis memintanya untuk memberikan hadiah karena telah membunuh undead. Dan akhirnya Junho menerima batu rubi yang bagus, yang meningkatkan kekuatan serang. Tiba-tiba, alarm berbunyi, monster-monster menyerang dari timur serta dari utara dan selatan. Para petualang berlari untuk mempertahankan camp dan protagonis serta Junho memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Sementara rubah baja menyerang orang-orang, MC menembak mereka dari pohon dan Junho menggunakan batu yang diterimanya untuk memotong monster kiri dan kanan. Tiba-tiba, bos utama hutan muncul, seekor beruang, dan karena itu adalah monster terakhir, para petualang langsung menyerang sekaligus. Sayangnya,
Tubuh monster itu tidak bisa ditembus. Tetapi MC sudah mempersiapkan sesuatu untuk kasus ini, anak panah baja. Anak panah semacam itu memberikan kerusakan yang sangat besar pada beruang itu dan semua orang mulai mengarah ke lukanya. Lalu Junho memberi isyarat kepada MC. Dia mendekati monster itu dan melemparkan pisau ke arahnya, memberikan pukulan kritis, yang membuat monster itu langsung mati. Semua orang sangat senang dengan kemenangan itu, dan seluruh kemuliaan jatuh kepada MC dan temannya. Untuk tindakannya, dia berhasil mengumpulkan 301 poin dan tidak bisa menahan diri di depan roda keberuntungan, meskipun Junho berusaha mencegahnya. Dia hanya mendapat barang sampah. Seharusnya lebih baik jika dia mendengarkan temannya, karena sekarang mengumpulkan poin adalah prioritas. Fasilou berlari mendekat. Dia sangat berterima kasih kepada mereka dan karena itu memberikannya voucher ke kedai. Setelah itu mereka pergi untuk minum dan merayakan kemenangan mereka. Tetapi tiba-tiba mereka dihentikan oleh salah satu pasien lama protagonis. Setelah perawatan, Luz terlihat cukup segar dan sangat senang melihatnya. Dia akhirnya membawa pembayaran penuh untuk perawatan, dan protagonis mengembalikan pedangnya kepadanya, yang membuat pria itu sangat bahagia hingga menangis. Dia memutuskan untuk minum bersama mereka dan sekaligus mengundang mereka untuk bergabung dalam tim. Ternyata baru-baru ini sebuah portal ke Dungeon muncul di dekat pemukiman Hin. Mereka berencana untuk memasukinya dalam 3 hari. Dan jadi sepupu mudanya meminta dia untuk bergabung. Tapi dia tidak bisa karena harus membayar utang kepada guild. Mereka sepakat untuk pergi menggantikannya dan dia sangat senang. Tetapi tiba-tiba teringat kata-kata penyembuh yang dia suka melihat bagaimana mereka memohon kepadanya. Dan dia mulai khawatir apakah semuanya akan baik-baik saja. 3 hari kemudian, kedua teman itu bertemu. Ternyata selama waktu ini, MC berhasil mendapatkan keterampilan di roda keberuntungan yang memungkinkan dia untuk mengembalikan satu anak panah yang telah digunakan. Semua ini berkat penyembuh yang mereka selamatkan, yang dia temui di kota dan memberkatinya dengan keberuntungan baik, dan sekarang dia mendapatkan keterampilan baru. Tak lama kemudian mereka tiba di tempat pertemuan, di mana Tina Putain, si pedang wanita, sedang menunggu mereka. Dia adalah sepupu yang sama, serta Biksu Lachrimati, penyihir Shuairi, dan pendeta Sahida. Yang terakhir langsung mengenali bahwa MC hampir tidak memiliki kekuatan ilahi, dan mereka juga tidak suka bahwa Junho mengenakan jubah, meskipun dia adalah tank, dan mereka langsung ditegur oleh anggota tim lainnya, seorang rogue bernama Al. Junho langsung menyukainya dan mengira dia adalah pemimpin, tetapi ternyata mereka sebenarnya adalah Lachrimati. Mereka memasuki Dungeon dan mendapati diri mereka berada di koridor panjang yang kuno. Penyihir menyalakan cahaya dan sementara mereka berjalan, MC memperhatikan bahwa semuanya di sini rusak. Biasanya, batu akan hancur karena air dan angin, dan karena Dungeon ini ada di dalam reruntuhan, tidak ada angin di sini, tapi dia juga tidak merasakan kelembapan. Jadi kecurigaan jatuh pada Black Mana. Tiba-tiba, sekawanan kumbang terbang menuju mereka dan Shuairi menembakkan api ke arah mereka. Sementara itu, petarung jarak dekat memotong sisa-sisa kumbang yang selamat, dan tumpukan mayat yang cukup besar berhasil terkumpul di lantai. Beberapa kumbang mengelilingi biksu dan pendeta, dan Isle menyarankan untuk menerobos dan keluar dari sini. Sementara Shuairi berlari dari serangga, protagonis ingin menggunakan sihir anginnya dan menyemprotkan konsentrat mint, dan gadis itu menyebarkannya di seluruh koridor. Akibatnya, kumbang-kumbang itu mati di tangan penyembuh dan penyihir, dan sebelum melanjutkan perjalanan, Isle memberikan setiap orang botol ramuan mana. MC terkejut dengan ini, karena ramuan semacam itu cukup mahal. Tetapi menurut Isle, dia baru saja membelinya dengan harga murah dari apoteker yang dikenalnya. Protagonis menerimanya, tetapi rasanya sangat mencurigakan baginya. Tak lama kemudian mereka mencapai persimpangan dan pendeta merasakan Black Mana yang luar biasa dari jalan sebelah kiri. Mereka memutuskan bahwa itu adalah jebakan dan ingin pergi melalui jalan kanan, tetapi MC bersikeras untuk pergi ke kiri. Pemimpin tim sangat marah, karena dia seharusnya memahami dengan baik bahwa itu sangat berbahaya. Tapi Tina memintanya untuk mendengarkan MC. Namun Lachrimati tetap keras kepala dan bahkan mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak membawa orang yang diundang oleh pendatang baru seperti dia. Dia merasa kesal dengan kata-katanya, dan karena semua orang lain tidak setuju dengan jalan kiri, mereka pun berpisah. Tina memutuskan untuk tinggal bersama protagonis, karena dialah yang direkomendasikan oleh Luce, tetapi Isle juga tetap tinggal, dia juga memutuskan untuk mempercayainya entah kenapa. Sementara itu, sisa tim berjalan di jalan kanan dan bertanya-tanya mengapa Isle pergi dengan mereka, tetapi tiba-tiba suara aneh terdengar. Mereka terjebak dalam jebakan sihir dan kaki pendeta tertusuk oleh paku tajam. Lachrimati mencoba menyembuhkannya, tetapi justru memperburuk kondisinya, dan itu karena dia menerima kutukan yang hanya bisa dihilangkan oleh pendeta. MC bersama yang lainnya segera datang kepada mereka dan langsung merasa puas atas kegagalan mereka. Dia tahu hal ini akan terjadi.
Tina segera mengetahui dari penampilan jebakan bahwa segel lingkaran sihir telah dilepas. Mantra gelap bereaksi terhadap kekuatan ilahi, yang berarti itu adalah jebakan untuk pendeta. Lachrimati menjadi tertarik bagaimana MC bisa memprediksi hal ini dan menyuruhnya untuk menyembuhkan Sahida. Tapi dia menolak, karena dia awalnya tidak mendengarkannya. Pemimpin tim menanggalkan harga dirinya dan berlutut, memohon agar dia menyelamatkannya, yang memang diinginkan oleh protagonis. Hal pertama yang dia lakukan adalah menghentikan pendarahan gadis itu, dan untuk menghilangkan kutukan, dia memutuskan untuk menggunakan air suci fajar. 1 tetes sudah cukup untuk menghilangkan kutukan, dan sementara itu, anggota tim lainnya membahas apa yang terjadi, karena MC memiliki tingkat kekuatan ilahi yang rendah. Mereka hampir menyerah pada kenyataan bahwa pendeta itu akan mati, tetapi bertentangan dengan harapan mereka, dia masih hidup dan sepenuhnya sehat. Mereka sangat senang dengan ini dan Lachrimati mengakui kesalahannya. Hanya Isle yang tetap berada di samping, yang menimbulkan kecurigaan terus-menerus. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di ruang bos, di mana mereka disambut oleh monster kuat yang mengeluarkan mana hitam yang luar biasa. Semua orang langsung bertanya-tanya apakah mereka bisa bertahan menghadapi sesuatu seperti ini. Monster itu menyebut mereka bodoh dan ingin mengorbankan mereka. Dia bahkan hampir menyebutkan nama megahnya. Tetapi tubuhnya tertusuk oleh anak panah dan mulai larut sementara dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Protagonis memutuskan untuk tidak menunggu sampai dia menyelesaikan pidato megahnya dan segera menembaknya dengan anak panah yang berisi air suci. Hanya pakaian yang tersisa dari monster itu. Semua orang lainnya juga bingung dengan pembantaian bos yang begitu cepat. MC mengembalikan anak panah dengan air suci ke inventarisnya dan mengingatkan yang lain bahwa karena monster utama sudah mati, Dungeon ini akan segera runtuh. Shuairi hampir menggambar lingkaran sihir untuk keluar. Namun Isle menyarankan agar mereka memeriksa terlebih dahulu ruang bos, dan semua orang menyebar ke seluruh ruang besar itu. Tina menemukan altar berdarah untuk pengorbanan dan MC berpikir ada sesuatu di bawahnya. Dia menemukan sebuah kotak kecil, dan begitu dia membukanya, segerombolan zombie keluar dari lingkaran sihir. Semua orang segera bersiap untuk bertarung dan pemimpin tim adalah orang pertama yang menyerang dengan pukulan tangan suci. Sementara itu, Shuairi membuat beberapa lingkaran sihir, dari mana bola api keluar dan meledakkan zombie-zombie itu. Protagonis juga tidak tinggal diam. Dia menembak zombie dengan anak panah batu. Tetapi Undead seharusnya tidak bisa bergerak tanpa bos. Apa yang sedang terjadi? Mereka akhirnya menangani zombie-zombie itu dan MC tiba-tiba teringat sisa tubuh monster utama dan menemukan bahwa tidak ada inti di sana. Tiba-tiba, semua orang jatuh pingsan. Mereka tidak mati, mereka hanya tertidur. Jadi, apa yang dia bunuh tadi adalah klon. Dan dalam hal ini, bos yang sebenarnya ada di antara anggota tim. Untuk memeriksa hal ini, dia menembak semua anggota tim dengan anak panah stamina dan hanya satu yang menghindar. Ternyata rogue itu tidak tertidur. MC beruntung karena dia jatuh pada tipu muslihatnya. Dan dia mulai membela dirinya sendiri, mengatakan bahwa itu adalah salah paham. Menjadi gesit adalah esensinya. Dia menghindar hanya berdasarkan insting. Tetapi satu hal yang aneh adalah bahwa ketika semua orang tertidur, dia satu-satunya yang tetap sepenuhnya baik-baik saja. Isle mencatat bahwa dia juga sama sekali baik-baik saja. Tetapi masalahnya adalah, dia satu-satunya yang tidak meminum ramuan mana yang dia berikan. Isle menyadari bahwa dia telah tertangkap. Dan protagonis langsung menyerangnya dan mengeluarkan pisau belatinya, yang langsung mengeluarkan mana hitam. Dengan demikian, MC mengetahui bahwa dia adalah bos asli dari Dungeon ini, dan Isle memutuskan untuk tidak menyembunyikan dirinya lagi dan berubah menjadi wujud aslinya, seorang rasul dari dewa yang terlupakan. Setelah itu dia memutuskan untuk mengorbankannya demi nama Tuhannya. Dia menusukkan pisau ke tangannya dan menyemprotkan darah, kemudian berlari menuju MC dan menyerangnya, yang segera dia blokir dan kemudian menembakkan anak panah batu. Dia menghindari serangan itu dan mendekati MC lagi, berteriak tentang Tuhannya dan bagaimana dia memilihnya. Dari teriakan-teriakan di antara pukulan-pukulannya, protagonis mengetahui bahwa dia membunuh sekutunya sebelum menjadi rasul dan menyadari bahwa dia benar-benar seorang gila. Tiba-tiba sebuah lingkaran sihir besar muncul di depan matanya. Ternyata Isle sudah menggambar lingkaran itu dengan darah selama ini. Dari lingkaran sihir itu, tangan-tangan besar muncul di bawah kaki MC dan atas perintah Isle, tangan-tangan itu menangkapnya, tetapi kilatan terang terjadi. Protagonis berhasil membebaskan diri dari belenggu dan Isle mencoba menangkapnya lagi, tetapi tangan-tangan hitam itu tidak bisa mencapainya. MC menunjukkan bola yang dia ambil dari kotak di bawah altar dan berdasarkan ekspresi terkejut dan takut Isle, ternyata itu adalah relik langka. Ini adalah bola Kerkorastel, yang memberikan pertahanan magis yang ditingkatkan dan resistansi terhadap sihir, dan protagonis membela dirinya dari tangan hitam itu dengan bola tersebut. Tetapi menurut Isle, ini tidak mungkin karena itu memiliki segel yang kuat.
Tetapi karena ini adalah segel dari seorang penyihir gelap, segel itu dengan mudah hilang karena kekuatan ilahi dari air suci. Isle menjadi sangat marah karena dia mengganggu rencananya untuk menghidupkan kembali dewa yang dia layani. Dan dia menyerangnya lagi, berniat untuk mengambil relik itu. MC menerima banyak pukulan yang cepat, dan kemudian melemparkan bola itu dan tentu saja Isle berlari mengejarnya. Sebelum dia menangkapnya, dia menarik bola itu dengan benang dan mengembalikannya kepadanya, lalu menembaknya ke musuh dan dia membangun paku hitam di sekeliling dirinya untuk beristirahat sebentar dan menyembuhkan dirinya, tetapi MC tidak berniat memberi dia kesempatan. Setelah memotong paku-paku itu, dia membuat anak panah dari paku-paku itu dan menembakkan anak panah ke Isle, akhirnya membuatnya tidak berdaya. Tetapi bahkan di ambang kematian, dia menangis untuk bola itu dan menceritakan apa yang Tuhannya katakan kepadanya. Dia merasakan pandangan dari keberadaan yang tak terlukiskan di sekitar mereka. Jadi, dewa yang terlupakan itu nyata dan dia melihat status jendela admin. Isle mengatakan bahwa mereka mirip. Tetapi protagonis dengan tegas menjawab bahwa dia tidak percaya pada Tuhan, tetapi tidak bisa menyangkal bahwa dia memiliki kekuatan yang tidak bisa dia jelaskan. Pada akhirnya, Isle berkata bahwa suatu hari dia juga akan menginginkan lebih banyak. Tetapi protagonis bukanlah pengikut gila sepertinya. Untuk sekarang, dia tidak punya pilihan selain bekerja sama. Tetapi dia tidak berniat untuk tunduk pada admin. Akhirnya, semua orang terbangun dan menemukan mayat Isle, yang sangat membuat mereka terkejut. Tetapi MC menjelaskan semuanya kepada mereka. Mereka semua hidup berkat dia. Junho bertanya bagaimana dia bisa menebak ini, dan dia menyebutkan 3 ciri orang yang tidak bisa dipercaya. Mereka tersenyum terlalu banyak, menunjukkan kebaikan tanpa alasan yang jelas, dan menggunakan ungkapan yang terlalu sopan. Aneh sekali, dia menggambarkan dirinya sendiri dengan sempurna, dan Junho memutuskan untuk tetap diam. Shuairi harus mulai membuat jalan keluar dan, sesuai dengan instruksi protagonis, membuatnya sebesar mungkin. Gadis itu memandangi MC lebih seksama. Menurutnya, karena dia menyembunyikan kekuatannya, dia mungkin adalah seorang penyelidik dari Ordo, dan karena itu dia memutuskan untuk menunjukkan sisi terbaiknya dan melanjutkan tugasnya. MC sendiri memutuskan untuk berbicara dengan pendeta tentang tubuh zombie, karena tubuh-tubuh itu tidak biasa. Biasanya, monster yang dipanggil oleh Dungeon memiliki penampilan yang sama, tetapi tubuh-tubuh ini memiliki ciri khas yang unik. Kemungkinan besar, mereka adalah petualang yang dikorbankan untuk Isle. Pendeta juga ingin mengatakan ini, tetapi dia terlalu pemalu untuk mengatakannya. Dia ingin berdoa untuk orang mati kepada Dewa Ivar dan anggota tim lainnya bergabung dengannya. Untuk itu, protagonis menerima pencapaian Page of the Dead, serta keterampilan Prayer of Page. Dia dan Junho saling memandang, seolah bertanya, apakah kamu juga mendapat ini? Setelah itu, dia menyarankan untuk memindahkan tubuh-tubuh itu ke lingkaran sihir. Akan lebih baik jika mereka memiliki penghalang mana yang bisa membungkus semua orang bersama. Tina menawarkan bantuan dan membuat penghalang mana tipis di atas mayat-mayat itu. Sementara itu, Shuairi menyelesaikan lingkaran sihir, tetapi tiba-tiba Ale muncul di belakangnya. Siapa yang menyangka dia masih hidup? Dia memukul gadis itu di dada dan dia jatuh. Tetapi masih ada pertanyaan tentang bagaimana dia bertahan hidup. Seharusnya tidak ada yang tersisa di sini yang bisa menggunakan nekromanci, tetapi tidak ada yang tahu selain MC bahwa pasti ada satu lagi, yaitu entitas yang memberi Isle kekuatan, dewa yang terlupakan, Kerkorastel. Dia memerintahkan yang lain untuk memindahkan mayat dan yang terluka, sementara dia dan pendeta akan menyelesaikan urusannya. Isle adalah yang pertama menyerang dan memberikan pukulan kuat, yang hampir bisa ditahan oleh MC, sementara Sahida begitu ketakutan sehingga dia hanya berdiri dan menonton. Dia menarik diri dan menggunakan mantra untuk mengubah Undead, tetapi itu tidak berhasil dan Isle mengarahkannya padanya. Protagonis memblokir jalannya dan pendeta terus mengucapkan mantranya, yang akhirnya membuat cahaya ilahi membakar Isle. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa menang dan merobek inti dari dadanya, menyebabkan Dungeon itu runtuh. Ini adalah pengorbanan terakhirnya untuk Tuhannya. Langit-langit runtuh dan menghancurkan Isle, dan para petualang berlari ke lingkaran sihir. Shuairi sudah disembuhkan, tetapi kekuatan sihirnya habis dan sekarang dia tidak bisa menarik mereka keluar dari Dungeon. Inilah yang dimaksud dengan kata-kata Isle tentang pengorbanan. Karena Shuairi adalah satu-satunya yang bisa mengendalikan portal, dia memahami tanggung jawabnya terhadap yang lain dan menangis. Tetapi MC datang dengan sebuah ide. Lingkaran sihir sudah selesai. Tetapi hanya sihirnya yang kurang, jadi dia memutuskan untuk meminta bantuan Tina. Gadis itu bukan seorang pedang wanita biasa. Dia cukup memahami sihir untuk menentukan jenis lingkaran sihir hanya dengan melihatnya, dan juga memiliki keterampilan lanjutan dalam membuat penghalang magis. Dia lebih mirip seorang penyihir daripada seorang pedang wanita. Dia ragu dengan kemampuannya dan menolak untuk melakukannya. Namun waktu terus berjalan.
Dungeon sedang runtuh, jadi dia harus membuat keputusan dengan cepat. Meskipun dia bisa saja membuat kesalahan, dia tetap setuju. Apa yang digambar oleh Shuairi adalah lingkaran sihir triple yang membutuhkan pemanfaatan kekuatan dari 2 orang atau lebih. Jika dia melakukannya sendiri, dia akan menggunakan mantra cloning, tetapi itu tidak mungkin sekarang. Hanya MC yang bisa melakukannya. Dia menggunakan ramuan mana yang diberikan Isle dan menyebarkannya di sekitar lingkaran. Lingkaran itu mulai bersinar. Langit-langit mulai bergetar lebih keras, dan MC serta Tina bekerja keras pada lingkaran itu. Waktu hampir habis. Langit-langit runtuh, dan pada detik itu, kilatan terang terjadi. Mereka berhasil melarikan diri dari Dungeon dan mendapati diri mereka berada di Vermilion Tower, sebuah tempat yang terletak di bagian barat benua Azul, di kota Kamer. Junho sangat terkejut dengan berita ini, karena Kamer, atau kota di tepi danau, adalah tempat raman di seluruh bagian barat benua, dan semua itu berkat adanya Red Vermilion Tower yang magis. Hal ini menyebabkan banyak bangsawan kaya dan penyihir berkumpul di sini, dan kota itu sendiri dipenuhi dengan buku penelitian langka. Para penyihir setempat mengetahui kedatangan orang asing dan sangat terkejut melihat Shuairi. Profesor mereka segera mulai memukulinya dengan tongkat dan memarahinya, dan ketika akhirnya dia tenang, dia memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Tansil Lurat. Dia adalah kepala dari Scarlet Magic Tower. Ternyata, bukannya menjalani pelatihan biasa di menara sihir ini, Shuairi malah menjadi seorang petualang, yang membuatnya sangat tidak senang. Namun, dia sangat tertarik dengan kemampuan MC dan berterima kasih atas pekerjaan yang telah dia lakukan. Setelah itu dia menyediakan kamar tamu untuk mereka semua. Namun MC tidak bisa tidur malam itu dan memutuskan untuk jalan-jalan sebentar dan bertemu dengan Tina. Ternyata dia sudah pernah ke tempat serupa dan karena itu dia merasa nostalgia. Dia merasa malu dengan kejadian di Dungeon. Dia tidak bisa langsung memutuskan dalam situasi darurat seperti itu, tetapi tidak ada yang menyalahkannya. Dia dulu pernah menjadi bagian dari Golden Tower. Dia menunjukkan bakat sihir sejak usia dini, jadi dia dibawa paksa ke menara tersebut. Namun, dia lebih suka berayun dengan pedang. Dia selalu merindukan duel dengan Luz, jadi dia meninggalkan menara, tetapi tetap tidak mengerti baik sihir maupun kepandaian pedang. Seandainya dia lebih fokus pada sihir, MC memutuskan untuk mendukungnya. Dia percaya bahwa yang penting adalah melakukan apa yang kamu suka. Jika dia tiba-tiba merasa kurang berbakat dibandingkan dengan yang lain, dia bisa menggunakan satu trik untuk mencapainya dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti menipu.